Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang benar-benar mengetahui bagaimana keagungan dan kebesaran Allah itu para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla itu. Masalahnya kita ini kenapa kita berani kepada Allah, berani meninggalkan perintahnya, berani melakukan larangannya? Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak mau belajar, itu masalahnya. Orang berani nggak sholat itu bertahun-tahun. Orang berani pasang jimat. Orang berani menyembelih kepada selain Allah. Dia kasih sesajen lah kepada sesuatu. Dia menyembelih yang dipersembahkan kepada lautan, kepada gunung, kepada ini. Kenapa orang-orang ini? Karena kejahilan. Mereka nggak tahu itu kesyirikan. Itu syirku akbar yang mereka lakukan, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pasang jimat itu kesyirikan. Pergi ke dukun itu kesyirikan. Percaya kepada bintang-bintang itu kesyirikan. Itu mereka lakukan kenapa? Karena kejahilan mereka. Nggak ada ilmu itu. Makanya para ulama yang tahu bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kebesarannya, bagaimana dia dengan para hambanya. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hanya dengan ilmulah kita bisa mampu sampai ke derajat itu. Hanya dengan ilmulah para ulama terhantarkan dan sampai kepada situ. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hendaklah kita, ya, ini nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, hendaknya lah mampu kita untuk benar-benar selalu untuk memastikan diri kita termasuk orang-orang yang rajin untuk menuntut ilmu. Itu jadi keutamaan pertama, Allah SWT puji mereka para ulama sebagai orang-orang yang paling takut, sebagai orang yang paling takut dari kalangan hambanya, ya. Hanya orang-orang inilah yang takut kepada Allah, itu para ulama. Itu pujian pertama, bahwa Allah memuji para ulama, mereka adalah orang, hanya saja mereka lah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan para hambanya. Tsumma faddalahum ala ghairil alamina, ghairu alimina biqaulih. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun mengistimewakan mereka, melebihkan mereka ala ghairil alimin, terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Biqaulihi, dengan firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang dapat mengingat dan mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki mata hati. Siapa mereka memiliki mata hati? Yaitu para ulama yang hati mereka sudah dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berislam ini enggak cukup kita berislam syahadatain udah enggak belajar lagi, enggak. Islam ini adalah agama yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kenapa orang-orang Yahudi sesat? Kenapa orang-orang Nasara sesat? Kenapa orang-orang Yahudi jadi dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka ya'lamuna wa la ya'maluna bi ilmih. Mereka tahu tapi enggak mengamalkan pengetahuannya. Tapi orang-orang Nasara apa? Ya'maluna biduni ilmin. Mereka beramal tanpa ilmunya, sesat. Ya. Maka janganlah kita seperti orang-orang Nasara dan jangan seperti orang-orang Yahudi. Yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Fatihah itu yang selalu kita baca itu kan. Jadi Islam mengumpulkan antara ilmu dan amal. Apakah sama orang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja mampu mengingat dan mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki mata hati, itu para ulama. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa ja'a Sufwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sufwan ibnu Assal al-Muradi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya datang untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, sedangkan Nabi waktu itu berada di masjid. Faqala lahu, maka laki-laki ini berkata kepada Sufwan, ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma." Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Faqal marhaban bi talibil ilmi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu bi ajnihatiha, thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu sama'ad dunya min mahabbatihim lima yatlub."
Sesungguhnya penuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Tsumma yarkubu ba'dhum ba'dha. Kemudian sebagian mereka itu naik di atas sebagian yang lain. Hatta yablughu sama'ad dunya. Sehingga mereka sampai kepada langit dunia. Min mahabbatihim. Karena suka mereka. Para malaikat suka, cinta kepada mereka. Lima yatlub kepada, karena mereka mencari ilmu. Jadi, Nabi SAW itu mengucapkan selamat datang. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Inna talibil ilmi. Sesungguhnya penuntut ilmu tahupuhul malaikah. Akan dinaungi oleh para malaikat. Dijaga, diridhoi, disenangi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat bi ajniyatiha dengan sayap-sayapnya. Tsumma yarkubu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu sama'id dunya. Mereka itu naik sebagian dengan di atas sebagian yang lain. Sebagian naik kepada sebagian yang lain. Hatta yablughu sama'ad dunya, sehingga mereka sampai kepada langit dunia. Min mahabbatim, karena mereka suka. Jadi berlapis tuh malaikat itu. Ya, lima yatruk, karena mereka para malaikat suka kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu dia mendapatkan apa ya? Mendapatkan keutamaan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kalau antunna ingin mendapatkan ucapan selamat datang dari Nabi, tuntutlah ilmu. Itu dia. Nabi SAW mengucapkan selamat datang loh kepada penuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada penuntut ilmu. Allahu akbar. Ya, maka jangan kita mau sungkan, jangan mau jangan mau ketinggalan untuk tidak menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Yang sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat yang diutamakan dulu. Karena ini kewajiban kita, fardu ain ini menuntut ilmu ini. Anda nggak bisa sholat, ya bagaimana Anda bisa sholat Anda tidak menuntut ilmu? Itu kewajiban kita, fardu ain. Memang ada sih fardu kifayah yang lain, tapi kebanyakan yang kita lakukan ini, fardu ain, yang memang harus kita tempuh sendiri. Bagaimana kita belajar akidah yang baik, bagaimana kita belajar fiqih, belajar hadis, belajar tafsir. Semuanya kita peruntukkan bagaimana kita semakin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi jelas ya hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwa kecintaan Nabi SAW kepada penuntut ilmu. Ya. Wa nususu wa syawahidu ala fadlil ilmi wa targhibi fi talabihi katsiratun. Ya. Wa nusus dan nas-nas, teks-teks dan syawahid dan dalil-dalil yang menunjukkan atas keutamaan ilmu, wa targhibi fi talabihi, dan targhib ya, dan motivasi untuk menuntut ilmu, katsiratun jiddan. Itu banyak sekali. Wa min huna, dan diantaranya adalah kanal muslimul haqqu aliman au muta'alliman wa laysa ghair. Di antaranya adalah oleh karena itu dikatakan bahwa seorang muslim yang sejati itu senantiasa dia alim atau dia orang yang belajar, senantiasa orang yang aliman, orang yang alim, au muta'alliman, atau dia belajar, walaysa ghair, dan tidak ada pilihan lain. Jadi seorang muslim itu imma dia alim, imma dia seorang yang alim, imma dia muta'allim, itu aja. Ya. Jadi enggak ada pilihan lain. Wa nususu wa syawahidu ala fadlil ilmi, dan nas-nas dan syawahid, dalil-dalil ala fadlil ilmi, di atas keutamaan ilmu, wa targhibi fi talabihi, dan motivasi untuk menuntut ilmu itu katsirah, banyak sekali. Umin huna, oleh karena itu, kanal muslimul haqqu aliman au muta'alliman. Oleh karena itu, seorang muslim yang sejati senantiasa dia alim au muta'allim, atau dia belajar. La ghair, enggak ada yang lain. Jadi sekarang ini mari sama-sama kita koreksi diri kita evaluasi diri kita. Apakah kita jadi orang alim atau muta'allim, atau enggak dua-duanya? Ini bahaya ini. Ya, enggak alim, enggak muta'allim, yang mana? Ya kalau kita enggak alim, enggak bisa mengajarkan ke orang, kita bukan alim, tentu enggak bisa kita mengajarkan ke orang, jadilah kita muta'alliman. Orang yang belajar. Karena ada itu. Dikatakan salah seorang sahabat, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim. Orang yang alim tentu orang yang bisa mengajarkan ilmu kan. Au muta'alliman, orang yang belajar. Ya, au mustami'an, atau orang yang dengar. Ya mungkin dengar-dengar aja dia, mustami gitu kan. Memang dia tidak seperti orang penuntut ilmu lain, dia dengar-dengar. Au muhibban, atau dia suka memang. Kalau ada kajian datang, walaupun dia kadang-kadang mungkin nggak paham gitu kan. Tapi wala takun khamisan, jangan kau yang kelima. Ya apa? Nggak alim,
enggak juga orang yang belajar, enggak mau dengar dan enggak mau suka gitu. Ada orang kayak gitu, ada. Dia alim enggak, ya belajar juga enggak mau, ya dengar juga enggak mau, suka pun enggak dia dengan kayak gitu-gitu. Kalau yang lain baru suka dia. Nah, itu berbahaya itu. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hendaklah kita senantiasa apa? Senantiasa untuk rajin untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat. Kapan dan di mana saja pun kita harus senantiasa untuk menuntut ilmu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita kembali break ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.